Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-9. Hari untuk melakukan studi di lapangan pun telah tiba. 150 mahasiswa yang seangkatan dengan Suji berencana ikut di acara studi lapangan tersebut. 5 kendaraan jenis mobil bis telah disiapkan pihak kampus untuk mengangkut para rombongan mahasiswa. Termasuk di dalamnya Suji dan sahabatnya Iwan. Tak ketinggalan juga rombongan gengnya Cynthia dan Tiara, perempuan cantik yang selama ini diam-diam dikagumi Suji. Beberapa hari sebelum acara studi lapangan ini, Suji telah berpesan ke Pak Ismail, orang yang dipercaya untuk mengelola semua urusan perusahaan milik Suji. Pak Ismail diminta tetap merahasiakan tentang jati diri Suji pada saat di acara studi lapangan nanti, serta meminta untuk disampaikan kepada seluruh pegawai yang ada di komplek perkebunan bahwa mereka harus tetap bersikap tenang dan selalu melayani para tamu ataupun pengunjung dengan seramah mungkin. Rombongan bis yang mengangkut para mahasiswa pun akhirnya berangkat dari kampus menuju perkebunan mangga milik Suji. Di sepanjang perjalanan, para mahasiswa yang dipimpin langsung oleh Pak Husna tersebut tak henti-hentinya membicarakan tentang perkebunan yang akan dikunjunginya. Bahkan ada juga yang mencari informasinya di internet. Namun mereka tidak menemukan wajah dari pemilik perkebunan itu. Sebagian besar mereka hanya menemukan berita-berita tentang perkebunan Suji yang sering dikunjungi menteri untuk melepas ekspor buah mangga Nusantara, serta proses budidaya dan bibit-bibit mangga varietas baru yang ditemukan oleh para tim peneliti di perusahaan Suji. Mahasiswa dan mahasiswi yang ada di dalam bis-bis tersebut sebagian besar dirundung rasa penasaran dengan sosok pemilik perkebunan itu. Karena banyaknya yang membicarakan tentang pemuda pemilik perkebunan yang sulit dicari jati dirinya. Dan akhirnya hal yang mengejutkan pun terjadi. Radio yang menjadi alat penghubung komunikasi di setiap bis itu tiba-tiba berbunyi. Salah satu mahasiswa yang di rombongan bis bagian belakang yang tengah memegang radio langsung bertanya ke Pak Husna, "Maaf Pak Husna, kami rombongan mahasiswa yang ada di bis yang paling belakang ini semakin penasaran dengan sang pemilik perkebunan yang nanti kita kunjungi. Jujur kami merasa sangat penasaran Pak. Bahkan kami cek di internet pun sosoknya tidak ditemukan. Apakah Bapak yakin dengan informasi yang Bapak dengar?" Ucap Heru, salah satu mahasiswa peserta rombongan yang langsung disambut ramai oleh rekan-rekannya. Sontak, pertanyaan dari Heru ke Pak Husna pun didengar oleh 150 mahasiswa yang ikut di dalam rombongan tersebut. Seketika situasi di dalam seluruh bis yang mengangkut mahasiswa dan mahasiswi pun menjadi ramai. "Iya Pak, kami juga jadi penasaran," jawab para mahasiswa lain lewat radio yang ada di setiap bis tersebut. "Apakah nanti kita bisa bertemu dengan pemilik perkebunan itu Pak? Nanti kalau kita enggak ketemu dengan yang bersangkutan, kita langsung menggelar demo di perkebunannya. Bagaimana teman-teman?" celetuk salah satu mahasiswa. Rekan-rekannya pun langsung menyambutnya dengan heboh. "Iya betul, kita demo aja biar nanti pemilik mau nemuin kita." Pak Husna yang melihat situasi sudah tidak kondusif tersebut langsung mengambil radio yang ada di dalam bisnya. "Tenang semuanya. Saya pastikan informasi yang saya terima itu benar. Saya mendapat informasi tersebut langsung dari pimpinannya sebelum saya putuskan kita untuk mengunjungi lokasi perkebunannya. Namun pimpinan tersebut tidak mau menjanjikan kita akan bertemu dengan pemilik perkebunannya.
Beliau hanya menyampaikan pesan jika pemuda pemilik perkebunan itu kini sedang sibuk. Bahkan untuk semua urusan bisnisnya sudah tidak dipegang dia lagi, ucap Pak Husna. Mendengar ucapan Pak Husna tersebut, seluruh mahasiswa pun langsung terdiam. Bahkan ada yang menunduk merasa kecewa karena nanti tidak bisa bertemu dengan pemilik perkebunan itu. Di saat semuanya pada diam dan keadaan pun sunyi, tiba-tiba ada salah satu mahasiswi meminta sebuah radio yang tengah dipegang oleh salah satu mahasiswa di dalam bis. Mahasiswi itu tak lain adalah Tiara. Teman-teman, bagaimana kalau kita minta teman kita Suji untuk menjelaskan perkebunan itu? Mungkin juga termasuk pemiliknya, ucap Tiara. Suji yang mendengar suara itu langsung kaget. Tiara kembali menjelaskan bahwa Suji sendiri berasal dari daerah yang perkebunannya akan kita kunjungi sekarang. Siapa tahu dia pernah ketemu langsung dengan pemiliknya. Atau jangan-jangan Suji masih menjadi kerabat dari pemilik perkebunan itu. Canda Tiara sebelum kembali menyerahkan radio ke temanya. Suji tampak hanya tersenyum mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan Tiara. Suji lantas mengambil radio yang ada. Begini Tiara, ucap Suji mengawali kalimatnya untuk menjawab permintaan Tiara barusan. Aku akan menceritakan tentang perkebunan itu. Tapi syaratnya kamu harus bersedia kuajak makan malam setelah kita selesai dari kunjungan di perkebunan itu. Mendengar ucapan Suji di radio tersebut sontak membuat seluruh rombongan mahasiswa dan mahasiswi berteriak histeris. Sedangkan wajah Tiara mendadak menjadi merah. Dan secara refleks Tiara pun langsung menutupi wajah dengan kedua tangannya. Padahal di dalam hatinya bersedia kalau nanti diajak jalan untuk makan malam dengan Suji. Walaupun nanti cuma di warteg. Sejumlah rekan-rekan Suji pun langsung mengacungkan jempolnya ke arah Suji. Bahkan ada beberapa rekan Suji yang menepuk punggungnya. Mereka merasa kaget dan salut kepada Suji karena keberaniannya. Tak terasa ternyata rombongan bis mahasiswa pun telah sampai di depan komplek perkebunan mangga yang dituju. Dengan ramah seluruh rombongan langsung dipersilahkan masuk oleh petugas keamanan yang ada di pintu gerbang perkebunan. Jarak dari pintu gerbang ke gedung aula tersebut kurang lebih sejauh 500 meter. Di sepanjang jalan itu bis rombongan mahasiswa melewati sejumlah bangunan yang biasa digunakan oleh para pegawai untuk bekerja. Seperti komplek perkantoran utama, kantin, laboratorium, gudang, pusat olahraga, taman yang indah dan mes pegawai. Seluruh mahasiswa pun menatap dengan kagum saat rombongan bis mereka melewatinya. Sesampainya di aula utama, rombongan langsung disambut oleh para pegawai perusahaan, termasuk Pak Ismail. Para mahasiswa yang datang langsung dipersilahkan dengan ramah untuk menikmati makanan ringan dan minuman yang sudah disediakan, serta dipersilahkan untuk istirahat sejenak setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Bogor. Para mahasiswa pun sekali lagi dibuat kagum dengan apa yang ada di dalam aula tersebut. Selain digunakan untuk ruang pertemuan seluruh pegawai dalam acara yang besar, ruang aula itu juga ternyata dijadikan sebagai salah satu ruang pameran beragam miniatur jenis mangga yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Lengkap dengan informasi yang detail dari setiap jenis buah mangga yang ada. Sementara itu Pak Ismail yang melihat Suji pun hanya bisa tersenyum saat Suji tiba bersama rombongan mahasiswa dari kampusnya tersebut.
Suji yang melihatnya langsung membalas dengan senyuman sambil mengedipkan salah satu matanya pertanda terima kasih kepada Pak Ismail. Beruntung momen tersebut tak dilihat oleh pegawai-pegawai lain. Mereka belum sadar kalau di dalam rombongan mahasiswa itu terdapat pemuda yang bernama Suji. Orang yang menjadi bosnya di perusahaan. Orang yang sangat mereka hormati dan hargai karena ketekunan dan kebaikannya kepada seluruh pegawai. Yang membuat kehidupan seluruh pegawainya sejahtera. Saat semua mahasiswa sedang istirahat dan menikmati makanan ringan dan minuman, tiba-tiba ada celetukan dari salah satu mahasiswa di ruangan aula itu. "Apa benar, Pak? Pemilik dari komplek perkebunan ini orangnya masih seusia dengan kami?" tanya salah satu mahasiswa ke Pak Ismail. Mendadak seluruh mahasiswa lain menghentikan aktivitasnya masing-masing. Mereka tampak penasaran menunggu jawaban yang keluar dari Pak Ismail. Sebelum menjawab pertanyaan mahasiswa tadi, Pak Ismail sempat melirik ke arah Suji. Dan sontak secara bersamaan seluruh mata mahasiswa dan mahasiswi langsung ikut mengalihkan pandangannya ke arah Suji. Bagaimana kelanjutan nasib Suji? Apakah jati diri yang sebenarnya akan terbongkar sebagai pemuda kaya raya yang selalu memilih tampil sederhana? Simak kelanjutannya di kisah petani mangga kaya raya yang rendah hati episode ke-10.